Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun kelas kita sore hari ini di mata kuliah bantuan hukum, tapi kita harus semangat pagi gitu ya. Tetap harus semangat pagi. Oke, kali ini kita selamat datang ya bagi adik-adik pula yang memang lagi pencari ilmu hari ini, khususnya mahasiswa fakultas hukum. Di sini kita akan coba sedikit juga menambahkan pengulas ya materi yang sebelumnya kita sudah sampaikan terkait dengan bagaimana awal-awal sejarah daripada bantuan hukum itu sendiri lahirnya. Di sini kita akan coba menguraikan, menambahkan seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, sejak zaman Belanda hingga kemudian awal-awal kemerdekaan hingga beberapa periodisasi setelahnya gitu ya, hingga hari ini gitu. Baik, memang perlu kita pahami dalam sejarah ini kan penting ya kita bicara masalah sejarah. Memang dalam sejarahnya sebenarnya konsepsi bantuan hukum itu sendiri dari dahulu itu memang beberapa menggunakan dengan konsep bermotif politis belaka. Kenapa? Karena pada era tahun 1950 hingga menjelang Orde Baru itu struktur daripada bantuan hukum itu sendiri itu memang berbentuk partai politik atau organisasi buruh, dan ini cenderung hanya digunakan untuk menggait suara, alat politis gitu ya. Mengapa? Karena memang yang menikmati daripada bantuan hukum itu sendiri awal-awalnya itu adalah ya petani dan buruh secara cuma-cuma, karena memang pada masa itu masyarakat kita khususnya itu masih berkecimpung dalam pekerjaan demikian gitu ya, dan sifat pembelaannya pun ternyata jauh dari warna rule of law yang sebenarnya. Jadi sekedar pelaksanaan tugas doang, karena memang ini untuk menarik simpati aja, bukan bermaksud untuk memang officium nobile kita sebagai pemberi ini ya, pemberi nasihat hukum, pemberi bantuan hukum ini untuk mendapatkan nilai yang adil tadi itu belum tercapai pada masa itu, hingga kemudian ide gitu ya, dan perkembangan bantuan hukum itu sampai di tahun 1970 pun sebatas konsep dan ide-ide saja gitu ya. Next, namun ternyata di periode tahun 70-an ya tadi itu ke atas mulai ada pergerakan sebenarnya. LBH mulai menampakkan ininya ya, perannya terhadap masyarakat. Namun masih disayangkan juga. Kenapa? Karena bantuan hukum itu hanya dapat diakses di wilayah yang sifatnya perkotaan, kota-kota besar, ibaratnya ibu kota provinsi. Itu dia. Belum sampai memberikan akses ke daerah-daerah yang sebenarnya di mana masyarakat miskin itu ada. Masyarakat miskin itu sebenarnya banyak juga terdapat di beberapa daerah kan gitu, kota, di beberapa daerah-daerah. Jadi hingga kemudian ekspektasi bantuan hukum itu sendiri yang kemudian harapannya dapat mengakses seluruh lapisan masyarakat itu masih jauh usaha kita ternyata kan gitu. Hingga kemudian hari ini hingga pada masa itu kita bisa pahami ya bahwa lembaga-lembaga bantuan hukum tersebut dan program serta operasionalnya belum sejiwa dengan konsep dan idenya gitu ya. Maka hingga hari ini pun ini menjadi ini ya. Tapi hari ini menunjukkan perjuangan yang cukup maju ya, dengan adanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu memberikan juga fasilitas jaminan pembiayaan untuk masyarakat miskin. Di sini lembaga bantuan hukum itu kemudian dilakukan verifikasi untuk mendapatkan sertifikasi. Apa manfaatnya? Bagi lembaga bantuan hukum yang terverifikasi itu dapat diberikan kompensasi. Ini kompensasi ya, bukan honor. Kompensasi itu kan pengganti. Kalau honor itu ya atas hasil kerja. Kan gitu. Ini beda. Maka kompensasi ini ya nilainya otomatis tidak sebesar nilai yang kemudian didapatkan saat profesional tentunya, karena memang
namanya juga kompensasi. Negara hanya mampu memberikan kompensasi, belum lagi ke dalam prinsip yang namanya honorarium itu ya, maka itu perlu dipahami. Oke, next kita coba lanjut ke pengantar sedikit bantuan hukum itu ya. Jadi ada beberapa definisi dalam bantuan hukum itu sendiri gitu ya. Ada setidaknya 3 definisi. Nah ini aja kita kaji hari ini, saya pikir sudah cukup mantap gitu ya. Apa aja? Yang pertama itu adalah legal aid. Nah, ya. Definisi yang pertama itu adalah legal aid. Bantuan hukum itu adalah legal aid. Apa itu legal aid? Legal aid itu merupakan pemberian jasa bantuan hukum cuma-cuma. Nah itu dia. Ini penjabarannya. Yang pertama itu adalah legal aid itu melalui pemberian jasa bantuan hukum dengan cuma-cuma. Dalam hal ini tentu menjadi salah satu fungsi memang dalam bantuan hukum itu adalah memberikan jasa bantuan hukum dengan cuma-cuma. Itu karakter pertamanya legal aid. Gitu ya. Karakter keduanya apa tuh? Karakter keduanya yaitu pemberian lebih dikhususkan kepada masyarakat tidak mampu atau miskin. Nah itu dia. Target daripada legal aid itu adalah masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu. Mengapa kita tekankan di sini? Ya, karena memang bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin, kebutuhan dasar dalam pencapaian yang namanya nilai keadilan itu tidak. Biasanya mereka terdapat hambatan untuk memperolehnya. Mengapa terdapat hambatan? Ya, sebab profesi yang tadi kita awal, yang pertama kita tahu adalah profesi yang advokat ini adalah profesi yang ya ini ya bisa dikatakan materialistik gitu ya, dan profesi yang sangat kental dengan nuansa ininya mewahnya, maka tidak akan mungkin masyarakat miskin dapat mengaksesnya. Tentu mereka harus butuh support gitu ya, tambahan. Okay. Next, apa yang menjadi unsur selanjutnya dalam legal aid? Yang ketiga itu adalah membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil dan buta hukum. Nah, ini menjadi bagian daripada unsur daripada legal aid, gitu ya. Mengapa tadi Pak dibagi menjadi 3 istilah gitu? Tentunya dibagi menjadi 3 itu mengapa? Karena bantuan hukum ini dipengaruhi oleh bagaimana cara pandang lembaga bantuan hukum itu sendiri terhadap negara-negara maju. Karena ide mengenai bantuan hukum itu sendiri memang berbeda-beda dan ada beberapa perspektif dalam pemberian nilai bantuan hukumnya. Ada yang hanya membantu hak asasi manusia doang gitu. Ada yang membantu perihal masalah perburuhan saja gitu ya. Ada juga yang mungkin konsentrasinya adalah bantuan hukum terhadap masyarakat-masyarakat pengungsi gitu ya, dunia. Kan itu masih ada beberapa. Itu tinggal beberapa konsep dalam pembagiannya. Selanjutnya tadi ada legal aid, dan yang kedua kita akan sampaikan materi tentang legal assistance. Ya, dalam legal assistance ini sebenarnya pengertian sudah lebih luas lagi. Kalau tadi kan hanya 3 unsur, pemberian jasa bantuan hukum dengan cuma-cuma, pemberian lebih dikhususkan pada masyarakat tidak mampu atau miskin, dan yang ketiga membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil dan buta hukum. Ini legal aid hanya 3 unsurnya. Sedangkan legal assistance sudah ditambah dengan 3 tadi itu, kemudian pengertian ditambah luaskan dengan makna dan tujuan bantuan hukum, itu yang pertama, dan yang kedua dengan profesi advokat. Maksudnya apa tuh Pak? Ya, dengan makna dan tujuan jasa bantuan hukum di sini, suatu legal assistance atau bantuan hukum yang merupakan bagian daripada legal assistance di sini tetap melaksanakan apa yang menjadi tujuan daripada jasa bantuan hukum. Tetap akses keadilan. Itu penting. Gitu ya, akses keadilan. Namun apakah akses keadilan ini hanya bagi mereka, bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin? Tentunya tidak. Bagi yang mampu membayar pun tetap bantuan hukum itu hadir gitu ya. Yang bantuan hukum ini kan ya bagi yang miskin juga diberikan free, bagi yang kemudian memiliki harta
dia mampu membayar prestasi, maka juga tetap akan dibantu. Ini legal assistance. Atau sudah lebih luas karena ada masuk di dalamnya ada profesi advokat. Karena kalau ini dikatakan profesi, maka otomatis seringkali kita mengibaratkan kalau ada profesi maka ada imbalannya, ada balasannya kan gitu ya. Maka wajiblah kemudian bagi profesi ini jika membantu masyarakat yang mampu membayar, silahkan dibayar sesuai dengan kesepakatannya. Itu ya, sesuai kesepakatan, kunci gitu ya. Itu penting. Sedangkan bagi rakyat miskin gimana Pak? Tetap diterima secara cuma-cuma. Itu ya. Dia konsep dasarnya sama seperti legal aid tadi, namun sini sudah bertambah karena adanya profesi advokat yang memaknai bahwa bantuan hukum itu juga bisa diberikan kepada mereka yang mampu membayar prestasi. Besar kecilnya itu tergantung kesepakatan dan kemampuan. Itu ya, itu penting untuk difahami. Yang terakhir kita lihat ada legal service. Oh, ini sudah masuk ke dalam konsep pelayanan. Ini sudah tinggi sebenarnya. Saat kemudian suatu bantuan yang sifatnya pelayanan, welcome gitu ya, itu sudah sangat besar sebenarnya gitu ya. Mengapa dikatakan besar? Ya, karena memberikan pelayanan hukum itu jadi lebih luas daripada legal aid maupun legal assistance tadi gitu ya. Apa aja gitu. Selain yang tadi tambahan dari yang sebelumnya, legal aid dan legal assistance, kelebihannya legal service ini sudah masuk ke dalam bantuan hukum dengan menghapus diskriminatif si kaya maupun si miskin ya. Jadi tidak ada lagi pembedaan perlakuan antara orang kaya dengan orang miskin dalam memberikan bantuan hukum. Kalau yang kaya dibela mati-matian, yang miskin juga dibela mati-matian dengan instrumen hukum yang sama. Jadi berimbang antara yang kaya maupun yang miskin. Upaya kita sama, tidak berbeda, gitu ya. Hingga kemudian akses mengenai keadilannya itu bisa dirasakan sama bagi yang kaya maupun yang miskin. Selanjutnya, pelayanan hukum dapat diwujudkan kebenaran hukumnya. Itu dari aparat ya. Ini juga ya, saat kemudian kita masuk ke dalam legal service, kita bisa memberikan sebenarnya pelayanan yang lebih dalam. Misal nih, dalam beberapa kasus itu seringkali kita berhadapan dengan aparat penegak hukum, namun respon daripada penegak hukum itu berbeda-beda. Nah, tentunya dalam hal ini jika ditemui hal-hal demikian, dengan adanya bantuan hukum tentunya ini bisa lebih berimbang dan lebih adil. Gitu ya, mengapa dikatakan demikian? Ya, dengan kita kawal otomatis mudah-mudahan setiap masalah yang kemudian diproses sesuai proses hukum itu bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya. Itu dia, kita menjaga itu. Kemudian yang ketiga itu menegakkan hukum dengan cara jalan perdamaian. Ya, ini dia. Jadi dengan legal service ini tidak lagi kita hanya berbicara penyelesaian suatu permasalahan itu melalui proses persidangan atau peradilan yang tentunya akan memberikan akhir ada yang menang dan ada yang kalah, ada yang terhukum kan gitu ya. Sedangkan di dalam kaidah bantuan hukum sini legal service sudah mulai masuk ke dalam konsepsi bagaimana menyelesaikan masalah hukum itu cukup dengan perdamaian. Namun kan damai ini pastilah punya banyak cara gitu ya. Damai itu bukan berarti free value, tidak. Damai itu tetap full value, penuh nilai. Kenapa dikatakan penuh nilai? Ya, untuk memperoleh perdamaian itu sendiri, kita harus membagi ego, gitu ya. Membagi ego dan ada konsekuensi daripada kita membagi ego. Apa itu? Ya nilai. Baik itu nilai sifatnya material maupun non material nantinya, gitu ya, seperti nama baik dan segala macamnya itu sifatnya non material dan tidak dapat terukur nilainya sebenarnya, gitu ya. Oke. Sampai di sini saya rasa cukup, sudah 15 menit bersama dengan kita. Di sini tentunya kita sudah lihat bagaimana tadi sejarah sedikit kita buka. Kemudian kita melihat bagaimana definisi daripada bantuan hukum itu ternyata ada 3 jenis.
Ya, tiga jenis ini sangat dipengaruhi oleh negara-negara maju khususnya karena kita menganut bantuan hukum itu sendiri berdasarkan perkembangan dari dunia-dunia dan negara-negara maju khususnya. Demikian materi kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan dan mau di-sharekan, silakan ditanyakan aja di kolom komentar kita. Nanti akan kita coba tanggapi semampunya sambil kita diskusi menyempurnakan materi ini, insya Allah. Bagi adik-adik nanti silahkan dipelajari kembali melalui buku-buku sejarahnya gitu ya. Kemudian bagaimana sih kedudukan bantuan hukum dalam hukum perdata, kaidah hukum acara perdata, kemudian dalam undang-undang advokat nanti kita akan coba lihat kembali selain berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Baik, terima kasih atas atensinya dalam materi kali ini. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kepada adik-adik, semangat terus belajar, stay health ya, terus dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia agar COVID tidak kena kita gitu. Oke ya. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini, saya rasa cukup. Demikian, jika ada salah-salah kata mohon maaf. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.